Bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi bukit tinggi. Bagai raja wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, kita sudah kenyang akan makanan jasmani dan kembali kita akan diisi oleh makanan rohani. Amin. Bapak Ibu semuanya siap untuk sesi yang ketiga dengan tema kesembuhan. Ya, hari ini kita akan tema ketiga adalah kesembuhan, dan sebelum kita mulai pada sesi yang ketiga, sekali lagi mungkin saya boleh mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki handphone, tolong handphonenya dinonaktifkan selama ibadah dalam sesi yang ada. Seperti kata Bapak Pendeta tadi, HP-nya dinonaktifkan biar kita fokus untuk setiap sesi yang dilakukan. Bapa di surga, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang membebaskan kami dari maut, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang membuka jalan bagi kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Allah yang menyembuhkan kami, tetapi Allah juga yang membawa hormat dan kemuliaan bagi yang hina ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kemurahan-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi kami. Siang hari ini Bapa di surga, kami mau belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah firman kehidupan. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu kiranya merobohkan paradigma kami yang salah, tetapi membangunnya dengan paradigma yang benar. Kiranya firman-Mu juga berbicara kepada kami, sebab firman yang hidup itulah yang menjadi sumber terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Ini doa kami. Beri kami kekuatan secara fisik juga Tuhan, supaya siang hari ini biasanya setelah makan siang agak letih, lelah, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh kami menyala-nyala, jiwa kami siap menerima firman dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ini sekarang bahasa Indonesia ya. Tadi bahasa Korea. Atau saya bahasa Korea ya? Kok nggak ada yang ketawa? Saya memang udah ganteng Bapak Ibu Saudara, jangan ditengok gini. Dari dulu saya udah ganteng, makanya istri saya sana mau sama saya. Ya. Amin. Loh, amin. Gitu dong. Ini masa pencobaan soalnya, siang-siang begini, habis makan siang, perut kita yang diisi itu naik ke atas. Ya kan? Mata kita, otak kita itu turun ke bawah. Ya kan? Jadi mata kita tinggal segini. Kalau orang Korea memang sipit matanya. Mata kita kalau udah segini artinya ngantuk. Tapi kita enggak ya, amin.
Ini materi kita kali ini di sesi yang ketiga, judulnya adalah apa yang di depan? Inner healing. Coba kita baca firman Tuhan dulu dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani yang 12 ayat 12 sampai 15. Ada di depan ya. Nampak nggak yang di belakang? Kita baca sama, nampak ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi yang awal kita diajari tentang perubahan paradigma. Paradigma kita sudah diubah dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Kemudian sesi kedua kita diajari tentang kuasa salib. Kuasa salib, melalui salib kita diselamatkan. Melalui salib kita beroleh kemenangan. Melalui salib kita mengalami kemerdekaan. Dan sekarang kita akan belajar mengenai kesembuhan luka batin. Lu kenapa? Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara yang berusaha menyembunyikan luka dan persoalan mereka. Iya apa enggak? Kira-kira. Mana lebih banyak orang yang kalau terluka, dia tunjukkan ke orang atau disembunyikan? Mana lebih baik? Disembunyikan ya. Biasanya kalau lukanya itu di batin disembunyikan. Tapi kalau lukanya di fisik, contoh misalnya kita kena pisau. Misalnya ada mahasiswa ya. Mahasiswa ada yang di asrama enggak? Kalau saya dulu di asrama, itu ada giliran masak. Ya kan? Ngiris-ngiris bawang. Ya kan? Waktu ngiris bawang itu kesayat tangan kita, ada luka. Ini luka dibiarkan, diobati, atau disembunyikan biasanya. Kalau luka, kesayat, ibu-ibu lah. Ibu-ibu, kalau luka sayat, diapain lukanya? Dibiarkan, diobati atau disembuhkan? Diobati ya, saya kira demikian. Saya pun juga begitu. Kami itu ada satu tanaman, kalau orang Jawa bilang jokotowo. Jokotowo itu tanaman yang ada getahnya banyak. Kalau ada kesayat itu, kalau nggak sempat ada Hansaplas, kami kasih jokotowo itu, getahnya. Jokotowo. Saya lihat di sini juga ada tumbuhannya, tapi nggak tahu namanya apa. Itu ada getahnya, langsung dia sembuh. Itu biasanya kita tahu menangani masalah fisik. Tapi masalah rohani, masalah jiwa, masalah batin, lebih banyak yang disembunyikan daripada diobati. Kenapa? Sebab ada paradigma ini. Ada paradigma, nanti sembuh juga kok. Seiring berjalannya waktu, itu akan sembuh. Betul nggak? Ada yang pikir gitu ya? Banyak ya? Saya pikir gitu, maka saya sembunyikan. Saya sakit hati, saya sembunyikan. Saya nggak suka si Anu karena dia ngomong kemarin kasar, saya sembunyikan. Kenapa? Saya pikir, nggak apa-apa lah, nggaknya masalah itu. Besok sembuh. Kalau nggak besok, lusanya sembuh. Kalau nggak lusa, minggu depannya sembuh. Satu masalah, tambah lagi 2 masalah, tambah lagi 3 masalah, disembunyikan. Sebenarnya akan jadi seperti fenomena gunung es. Ada gunung es itu, kalau gunung es itu, saya belum pernah ke Kutub Utara Bapak Ibu Saudara, jadi ini akan membaca ya. Ini membaca. Itu gunung es itu di atas kecil, tapi di bawah itu bongkahan es yang besar. Dan gunung es itu rupanya yang membuat Titanic tenggelam toh. Nggak kelihatan, cuman kecil. Nggak masalah, ini kapal ini gede, kapal ini kuat. Ini kapal tercanggih zaman ini. Masa dengan itu? Ya kan? Rupanya begitu nabrak, di bawah bongkahan besar. Maka hancur kapal itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Seringkali begitu. Seringkali kita sering menyembunyikan
Persoalan kita menyembunyikan luka-luka kita dengan harapan suatu ketika nanti akan sembuh. Tapi yang terjadi sebaliknya. Luka itu makin besar. Luka itu makin lebar. Dan kalau nggak dapat, itu saya tadi kalau nggak dapat penanganan yang benar, dia akan infeksi. Waktu infeksi, yang tadinya luka cuman kecil, tidak membahayakan nyawa, karena infeksi bisa membahayakan nyawa. Ada teman saya di sini, kami ngobrol-ngobrol tadi, kami mirip kerjaannya, kami ada satu rumah yang kami sediakan untuk melayani hamba-hamba Tuhan yang burn out. Tahu apa burn out? Stres, depresi. Karena apa? Lu kok ada hamba Tuhan depresi? Lu kok ada hamba Tuhan burn out? Hamba Tuhan macam apa itu? Ada Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan juga manusia. Ditolak. Ini hamba Tuhan dari lapangan ya. Ditolak, satu, ditolak, dua, akhirnya jadi persoalan. Nah, beberapa golongan atau ciri-ciri orang luka batin. Nanti coba teliti ya. Saya banget ini. Ini ada beberapa golongan ini, beberapa di antaranya saya banget. Coba nanti saudara perhatikan. Yang pertama orang yang patah semangat. Yang pertama orang patah semangat. I want to restart my life. Orang ini malas. Malas bukan karena dia pemalas. Awalnya dia punya semangat luar biasa, senang melakukan sesuatu. Wah, dia sangat luar biasa pelayanan. Dia diajak kemana-mana, oke, ditelepon tengah malam, oke, dia datang, pergi. Bahkan ongkosnya pun kita nggak perlu bayari, dia ongkos sendiri. Ya kan? Udah gitu dia bawa buah lagi ngunjungi orang sakit. Tapi suatu ketika dia rasanya kita panggil, kita telepon dia nggak mau. Loh kamu kok malas? Nggak malas dia. Dia mulai kehilangan minat. Dia mulai kehilangan minat kepada yang tadinya dia sukai. Kenapa? Dia patah semangat. Ada sesuatu yang terjadi sehingga dia seperti itu. Ada luka batin sehingga dia patah semangat. Lama-lama dia merasa nggak berharga Bapak Ibu Saudara. Lama-lama dia putus asa. Lalu dia rasa hancur, nggak ada lagi gunanya aku hidup. Nggak ada lagi harapan. Abang itu nggak peduli sama aku. Pak Gembala nggak peduli rupanya sama aku. Padahal Pak Gembala peduli. Dan orang seperti ini sering kali dia mau bunuh diri. Ada orang-orang mau bunuh diri, waktu ada orang mau bunuh diri kita langsung datang dan kita layani begini. Asal tahu ya, orang kalau matinya bunuh diri nggak masuk surga. Kita langsung ngomong gitu, dia lagi ada masalah. Wah besok aku bunuh diri lagi lah. Kenapa? Ada luka batin. Ada luka batin harus diberesin. Jadi orang patah semangat. Orang patah semangat ini apapun nggak mau. Rasanya dia nggak mau ngapa-ngapain. Ya, yang tadinya suka sekarang nggak suka. Yang kedua, orang dalam kesedihan. Orang dalam kesedihan, dia mudah menangis karena hal kecil. Karena hal kecil dia mudah menangis. Jadi ada ibu-ibu biasanya kan, siapa yang suka nonton drama Korea? Ada yang suka nonton drama Korea? Malah enggak. Ini enggak jujur ini, ada enggak? Ada yang enggak suka nonton drama Korea? Kok diam semua? Malu. Padahal ada orang Korea di sini. Atau suka nonton sinetron? Loh, wah luar biasa nih ibu-ibu ini memang setiap hari ke gereja ya kerjanya, nggak pernah nonton ya. Tapi ada ibu-ibu ini ceritanya nih, nggak di sini memang, di sono, di gereja yang lain. Ini ibu-ibu nonton drama Korea. Lagi nonton drama Korea, suaminya lewat, nggak tahu dia. Ya kan? Saking asiknya nonton drama Korea, suami lewat masuk ke rumah udah ketok-ketok. Nggak dengar dia. Asik dia nonton begini. Dia nonton. Suaminya tengok dari jauh. Senyum-senyum istrinya. Rupanya karena di situ lagi lucu. Ditengok lagi. Kok neteskan air mata? Tadi senyum, sekarang neteskan air mata. Apanya ini? Diketok sama suaminya. Kamu ngapain? Wah, aduh Pak. Ini kena tangkap siapa ini? Pada udah lari, udah sembunyi, kena tangkap polisi, kasihan kali. Nangis ibu ini gara-gara yang disukainya itu kena tangkap
polisi. Bukan itu maksudnya ya. Orang yang suka nangis karena hal kecil bukan itu. Bukan itu ya. Itu nangis biasa karena ikut alur cerita. Waktu ada ketawa, oh kita ikut ketawa. Waktu sedih kita ikut nangis, itu pandai skenarionya. Pandai itu sutradaranya. Pemainnya pandai ya kan. Tapi yang dimaksud sini bukan itu. Karena hal kecil dia menangis. Ini melankolik yang berlebihan maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ada orang nanti waktu nonton film dia atau nonton FTV, ini anak muda, contoh anak muda ya, tadi ibu-ibu sekarang anak muda, nonton FTV, ada anak muda nonton FTV? Ada ya? Nonton FTV, wah percintaan ya kan, rupanya ditolak cintanya, dia teringat, aku ditolak, aduh. Wah habis nonton FTV dia masuk kamar, dia ngapain? Nangis, ini maksudnya. Itu cerita udah selesai, dia masih nangis. Nangisnya apa? Bukan nangisi karena ikut alur cerita. Nangisi karena apa? Ingat masalah lalunya. Ada luka rupanya pernah dulu dia ditolak juga. Dia nangis, dia ingat itu, dia nangis. Dia nangis. Ada nggak orang gitu? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Yang mana itu orangnya? Yang berdiri di depan saudara ini. Saya gitu, bukan karena patah cinta ya, bukan putus cinta ya. Saya dulu Bapak Ibu Saudara, kalau ada 2 orang di sana, 2 orang. Lalu ngobrol-ngobrol, mereka ketawa-ketawa, lalu tiba-tiba nengok saya, kemudian dia ketawa lagi, kemudian nengok saya lagi, kemudian mereka diam. Saya akan masuk kamar Bapak Ibu, ngapain? Tidur? Bukan, ngapain? Nangis. Loh kok iya? Iya, saya nangis, gak tahu kenapa. Saya merasa kawan itu jangan-jangan membicarakan aku. Memang aku ini gak dia anggap aku ya. Saya nangis. Saya ngalami itu, jadi ada orang gitu. Saya nggak tahu apakah ada orang lain seperti itu selain saya. Tapi ini adalah orang yang selalu ada dalam kesedihan. Dia teringat-ingat masa lalu. Ada luka batin di belakang sana yang pernah terjadi menyakiti dia. Sehingga dia gampang nangis, sedih terus. Bukan nangis waktu di dalam hadirat Tuhan ya, beda ya. Dalam hadirat Tuhan kita menangis, nggak ada persoalan. Kita menangis karena sukacita bersama Tuhan. Kita menangis karena kita merasa kita orang berdosa. Tapi bukan itu. Yang ketiga, sebaliknya. Tadi orang yang patah semangat, kemudian orang sedih, sekarang orang yang dalam kemarahan. Ini orang mudah tersinggung. Gampang kali tersinggung. Gampang sakit hati. Dan dia sering gak peduli. Tengok itu. Bodoh amat katanya kan. Bodoh amat. Memangnya gak peduli? Ada orang begitu. Ada orang gak peduli sama orang lain. Suka kau lah. Dan jangan kau urusi aku ya. Suka aku ya. Kalau apa-apa sedikit marah. Ada salah sedikit marah. Lambat makan marah. Ya kan? Gak dibuat air mandinya marah. Lama dibuka pintu marah. Udah ketok-ketok lama dibuka pintu marah dia. Banyak orang gampang marah. Ini orang dalam kemarahan. Ini salah satu ciri-ciri orang yang sedang ada luka batin. Karena dia gampang marah Bapak Ibu Saudara. Dan sering keluar kata-kata buruk dari mulut dia. Dia mudah kali mengkritik orang lain. Semua bagi dia salah. Sedikit aja salah. Ini salah, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ini salah satu ciri orang yang ada luka batin. Marah boleh? Boleh pada tempatnya. Tapi ini semua marah. Mau tanjakan marah, turunan marah, jalan datar marah, ya kan? Mau jalan kencang marah, jalan pelan marah, ya kan? Semua marah dia. Jalan tekongan marah, jalan lurus marah. Ini orang marah aja kerjanya ya. Dan kalau ada persoalan lalu dibuat pendamaian, sudah saling memaafkan, tapi rasanya nggak lega hati. Ini dia, ini orang. Sudah saling memaafkan tapi belum puas dia, belum puas. Tengok aja nanti. Tengok nanti. Gitu. Ada orang begitu, belum puas. Udah dipulihkan, sudah difasilitasi untuk dipulihkan. Enggak puas dia. Masih ada persoalan dalam. Itu belum kusampaikan tadi ya. Awas ya, besok kusampaikan lagi itu. Itu. Ini orang dalam kemarahan. Yang ketiga, orang dalam ketakutan. Yang keempat ini ya, orang dalam ketakutan. Mereka takut banyak hal. Ini orang takut banyak hal.
Ke kamar mandi takut. Ketemu Pak dosen takut. Mau ketemu Pak Restu ada mahasiswa yang takut nggak? Ketemu Pak Restu takut. Lu kenapa? Pak Restu ganteng, baik. Kok takut? Kawannya aku ya. Kenapa? Ketemu Pak Restu. Loh, ngapain? Takut dia ketemu orang. Takut coba sesuatu yang baru. Takut bertemu orang tertentu. Ada nggak yang takut ketemu orang seperti saya? Kalau di gereja saya yakin saudara nggak takut. Di depan masjid ketemu orang seperti saya? Mau jumpa nggak? Mau jumpa nggak? Loh, mau jumpa nggak? Kalau saya di depan masjid duduk-duduk ya kan, jualan misalnya saya jual makan, saudara pikir saya ini apa? Orang seberang kan? Dulu saya orang seberang, sekarang seberang sini. Dulu seberang sana, sekarang seberang sini. Tapi betul, saya sendiri kadang-kadang, kami dalam pelayanan itu ya, saya ada beberapa tahun di Aceh dalam pelayanan itu, tapi saya masih ada perasaan gitu kadang-kadang. Ketemu orang berjenggot, apalagi kalau celananya cingkrang, ya kan, nggak usah dia lah. Nggak usah dia masuk yang dilayani di Injili, nggak usah lah. Cari yang lain aja, yang klimis. Anak muda, lebih muda dari saya, nggak usah dia, ini aja. Kenapa? Saya takut. Saya takut. Ada ketakutan. Nah, saya nggak tahu, apakah ada orang ngalami hal seperti itu, takut ketemu orang-orang tertentu, takut, ketemu orang tertentu takut. Orang seperti ini biasanya pesimis, tidak berani mencoba sesuatu. Pesimis, nggak usah lah, nggak usah gini aja, tetap gini aja kita buat ya. Nanti kalau kita buat yang baru itu payah nanti, nggak usah, kita gini aja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan hal yang sama dengan cara yang sama, hasilnya sama. Kalau mau hasil yang berbeda, lakukan dengan cara yang berbeda. Tapi orang seperti ini nggak siap lakukan cara yang berbeda. Dia ada ketakutan. Ada asumsi negatif. Contoh tadi, ketemu orang jenggotan. Asumsi saya apa sehingga saya takut sama dia? Ini garis keras. Ini garis keras. Nanti aku ngomong 1 kalimat, dia 4 kalimat. Dan yang lebih parah lagi, asumsi saya pada waktu itu adalah orang ini tidak mungkin terima Yesus. Berarti saya sudah mengecilkan kuasa Tuhan. Saya bertobat Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah mengecilkan kuasa Tuhan. Orang sekelas Paulus bisa bertobat, masa orang ini enggak? Ya kan? Orang sekelas siapa itu yang sekarang lari ke Amerika? Bapaknya Saddam Hussein. Orang sekelas dia bertobat, masa orang ini enggak? Berarti saya mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi itu karena ciri-ciri orang luka batin. Ada luka batin saya pada waktu itu. Yang kelima, orang terikat. Yang pertama tadi orang apa? Patah semangat. Yang kedua orang dalam kesedihan. Yang ketiga orang dalam kemarahan. Yang keempat orang yang baru saja apa? Enggak dengar saya. Dalam ketakutan. Yang kelima orang yang terikat. Ini candu maksudnya. Orang yang luka batin gampang kecanduan. Apapun itu. Gampang kecanduan. Kecanduan main game. Karena dia udah luka, gak mau dia ketemu orang, main game aja kerjanya. Main game terus. Akhirnya kecanduan. Gak mau ketemu orang. Ya kan? Jadi mudah kecanduan. Nanti ya udahlah daripada hidupku kayak gini terus, ngisap ganja dia. Lalu mulai kecanduan dengan ganja. Pakai obat bius dan sebagainya. Ya kan? Kecanduan pornografi lagi. Ini ditolak sama pacarnya ya kan? Tolak sama pacarnya. Udah pacaran dijajak gituan gak mau. Karena pacarnya mau menjaga kekudusan. Dia marah. Lalu dia mulai buka situs pornografi. Wah ini kalau aku tengok-tengok, aku pegang-pegang pun dia gak marah. Ya kan? Lama-lama dia kecanduan. Itu ada luka batin. Orang yang terikat seringkali melakukan, ini ciri-ciri yang terikat ya. Seringkali melakukan hal negatif. Yang pernah orang lain lakukan sama dia, sebenarnya dia nggak suka orang itu lakukan kepada dia. Tapi dia juga kedapatan akhirnya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Contohnya, saya nggak suka dimaki-maki. Saya nggak suka dimaki-maki.
Tapi karena sudah kena makian itu sempat jadi sakit di hati saya tanpa sadar besok-besok saya maki-maki orang juga. Padahal gak kebiasaan saya. Jadi kalau ada lihat orang tiba-tiba berubah dia, suka maki-maki, kita nggak mau. Misalnya kita nggak senang orang itu berbuat jahat, diambil barang kita nggak suka barang kita diambil. Tapi lama-lama kita kedapatan ngambil barang orang juga. Ini orang terikat, ini orang yang terikat seperti itu. Paulus berkata, aku mau melakukan yang benar, tapi yang tidak benar yang kulakukan. Aku mau melakukan yang baik, tapi yang tidak baik yang kulakukan. Itu orang yang terikat. Ada perasaan gak enak, ini yang sering dilakukan, yang sering dialami. Ada perasaan tidak enak tapi gak tahu penyebabnya. Siapa yang pernah ngalami gitu? Ada yang pernah ngalami gitu? Perasaanku gak enak, baru bangun pagi gak enak rasanya. Ada apa ini? Gak enak. Setiap bangun pagi ada perasaan gak enak, tapi gak tahu penyebabnya. Ini orang ini ada dalam luka batin. Bukan sekali saja, kalau sekali bisa aja Roh Kudus bekerja. Perasaan gak enak, kita harusnya pergi ke sana, gak jadi pergi ke sana karena kita dilindungi oleh Tuhan. Supaya gak pergi ke sana, bisa. Tapi ini hampir tiap hari ada perasaan gak enak. Dan gak tahu penyebabnya apa. Gak enak perasaan, gak enak. Atau gak enak ketika ketemu seseorang, khusus dia saja perasaanku gak enak. Gak tahu aku kenapa, tapi kalau ketemu dia, aku gak enak perasaanku. Ini orang ada luka batin. Tanpa sadar itu kadang-kadang. Begitu tadinya sukacita, doa, ketawa-ketawa, begitu si A datang. Tanpa sadar dia langsung diam. Langsung diam, gak ada lagi suaranya. Pernah jumpai orang gitu gak? Pernah jumpa ya? Ada orang begitu. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri luka batin. Dan biasanya saya waktu zaman mahasiswa begitu banyak yang kayak gitu. Banyak. Wah kalau lagi bertiga, wow ketawa luar biasa, teriak-teriak. Begitu datang yang keempat kawannya ini, diam semua. Nah ini ciri-ciri luka batin. Yang keenam, orang yang terkurung. Orang yang terkurung beda dengan orang yang terikat. Orang terikat tadi mudah kecanduan. Tapi orang terkurung, ini terkurung dengan paradigmanya. Dia gak mau berubah, dia kata begini. Inilah aku. Aku ini udah kayak gini nih. Terimalah aku apa adanya. Gak usah coba-coba merubah aku. Aku ini begini. Inilah aku. Nah, ini kelihatannya kan rohani ya. Karena apa? Yesus menerima kita apa adanya. Kita berharap orang lain menerima kita apa adanya. Itu gak mungkin. Tapi orang yang terkurung dia akan berkata demikian. Inilah aku. Ya udah kayak gini, terimalah. Terima padanya. Kalau mau kawan sama aku kayak ginilah. Kalau enggak usah. Nah ini orang yang terkurung. Nah itu tadi ciri-ciri orang yang ada luka batin Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri yang pertama apa? Orang itu ada dalam semangat yang patah, malas, enggak mau ngapa-ngapain, apapun enggak enak rasanya. Yang kedua apa? Dia sedih berkelanjutan, sedih terus bawaannya. Ingat masa lalu, ada orang-orang lagi sukacita di sana kita sedih. Nonton sinetron dia sedih, teringat masa lalu, ya kan? Yang ketiga, orang dalam apa tadi? Dalam kemarahan. Wah, daripada sedih dan diam, dia malah marah. Ini marah-marah aja kerjanya, semua salah. Itu yang ketiga orang luka batin. Yang keempat apa? Orang dalam saya lupa saudara, tolong ingatkan saya. Dalam ketakutan. Orang ketakutan dia. Apapun takut dia. Ini udah jam 8 malam. Janganlah suruh aku ke sana. Padahal kita bilang baru jam 8 malam. Dia bilang sudah jam 8 malam. Nah, lain ya. Orang ketakutan. Yang kelima, orang yang terikat. Mudah dia kecanduan. Apapun itu. Yang keenam, yang terakhir, orang ini terkurung, nggak mau berubah, terkurung dengan paradigmanya, dia nggak mau berubah. Walaupun diajari perubahan paradigma, dia nggak mau berubah. Ini aku mau kayak gini, ya udah terima aja apa adanya aku. Yesus aja terima aku apa adanya kok kau enggak. Nah, ini orang yang luka batin. Kalau gitu apa penyebab luka batin? Ada yang tahu? Apa penyebab luka batin kira-kira? Ada yang tahu? Salah satu penyebab luka batin yang paling sering terjadi adalah
penolakan. Penolakan Bapak Ibu Saudara. Ditolak cintanya, luka batin. Kalau dulu orang bilang, kau tolak cintaku, dukunku bertindak, ya kan? Sekarang enggak gitu. Dukun enggak begitu tenar Bapak Ibu Saudara. Dukun enggak begitu tenar sekarang. Kau tolak cintaku, ku cari yang lain. Ya. Anak muda gitu. Ada Pak Firman di sini, segan saya. Ya Pak Firman. Bapak Ibu Saudara, yang pertama penolakan. Ini kasus yang paling sering terjadi orang mengalami luka batin karena dia mengalami penolakan. Penolakan dari mana? Baik itu penolakan masih dalam kandungan sebelum lahir, penolakan masa kanak-kanak sesudah lahir, ataupun penolakan ketika dia sudah dewasa. Penolakan. Ada orang atau ada anak atau ada bayi, kehadirannya tidak diharapkan. Ibunya hamil di luar nikah. Mungkin ibunya mau memelihara, tapi yang lain tidak mau. Dia ditolak. Ada kata-kata dari opungnya, kata-kata dari orang lain. Yang anak ini mendengar. Loh kok saya lihat perut saya besar ya. Tapi saya nggak sedang hamil Bapak Ibu Saudara. Saya nggak hamil. Dia dengar itu, ditolak. Atau orang suami istri sudah menikah, belum siap punya anak, tapi keburu hamil. Anak itu ditolak. Atau opungnya pengen anak laki-laki, yang lahir anak perempuan. Maka ditolak dia. Anak ini ditolak. Atau dia sedang dalam kandungan, ibunya hamil, tiba-tiba ekonomi keluarga down, merosot. Maka dia dibilang, ini anak pembawa sial ini. Sejak kecil, begitu lahir dia dibilang anak pembawa sial. Anak pembawa sial. Hidupnya mengalami penolakan. Ada luka batin Bapak Ibu Saudara. Saya teringat, teman saya kemarin bilang begini, waktu Paulus mengajar, ada yang jatuh dari lantai 2. Mati dia ya kan. Ini yang ngajar siapa? Bukan Paulus. Waktu dia mati, Paulus turun, dia hidup lagi. Ya karena dia ngantuk maka dia jatuh kan. Saudara, saya bukan Paulus. Kalau saudara ngantuk jatuh, saya nggak bisa membangkitkan saudara. Saya bukan Paulus ya. Jangan. Amin. Jadi penyebab yang utama yang sering terjadi membuat orang itu luka batin, yang pertama penolakan. Tadi penolakan sebelum di kandungan pun kita ada yang mengalami penolakan. Ada penolakan masa kanak-kanak. Anak-anak itu kadang-kadang dianggap gak becus, semua salah. Apa bahasa Bataknya itu? Ceroboh. Wah kau kan, kalau kau memang kayak gini kau gak pernah kau benar. Masa bawa piring jatuh? Ada kan orang anak-anak, kalau bawa piring jatuh, bawa gelas jatuh, bawa apa-apa jatuh. Ada. Kalau kita bilang dia, kau dasar memang kau, gak becus kau. Lalu kita mulai hakimi dia. Itu jadi luka batin sama dia Bapak Ibu Saudara. Jadi luka batin. Anak saya agak gagap dulu. Yang kedua ya Maya, agak gagap dia. Waktu baru bayi itu di sini harus dipotong. Karena maaf ya, ini seperti lengket kurang ke dalam. Jadi ada operasi kecil dipotong. Supaya menurut dokter supaya bisa bicara. Wah lancar bicara. Tapi kemudian gagap. Waktu mau ngomong, baru bisa ngomong. Baru ngomong bisa. Baru akhirnya ngomong. Lalu saya konsultasi sama teman. Kenapa gitu ya? Anak ini ya. Lalu saya bertobat, teman saya bilang begini. Dia sebenarnya pengen cepat menjawab. Kenapa dia pengen cepat menjawab? Rupanya karena saya pengen cepat dia menjawab. Saya nanya maunya cepat jawab. Akhirnya dia gagap mau waktu menjawab. Saya bertobat. Dia nggak gagap sebenarnya, tapi gitu seperti gitu. Sekarang dia normal Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ada gagap, dia penasehat. Ini anak ini gampang menasihati orang walaupun masih kecil. Tapi maksud saya cepat, untung cepat gitu ketemunya. Untung saya cepat dikasih tahu kawan. Ini karena begini nih dia nggak gagap sebenarnya ini. Ini beda kalau gagap nggak begini. Tapi ini karena dia pengen cepat menjawab. Kenapa rupanya dia pengen cepat menjawab? Baru saya sadar, saya rupanya yang selalu menuntut dia untuk cepat menjawab. Kalau saya tanya cepat jawab. Kan bapak-bapak begitu biasanya kan. Kalau anak nggak segera jawab yang kita tanya, kita
Marah kadang-kadang kan. Di mana telingamu? Gitu. Kan begitu kadang-kadang kita. Anak seperti ini bisa luka batin, Bapak Ibu Saudara. Diperlakukan tidak adil masa kanak-kanak itu bisa menyebabkan luka batin. Direndahkan, diremehkan itu juga bisa menyebabkan luka batin. Dan yang paling parah adalah kalau dia dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Lagu aja bilang, ya kan? Wong kok ngene, kok dibanding-banding. Tahu lagu itu? Wah, langsung dijawab, tahu betul. Itu viral itu lagu itu. Viral. Jangan dibanding-bandingkan, betul anak-anak jangan dibanding-bandingkan. Kita aja nggak suka dibandingkan. Apalagi anak itu, dia diam waktu awal dibandingkan. Tapi sebenarnya itu masuk ke dalam hatinya. Lama-lama jadi luka batin. Jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan, kata orang Jawa. Yang pertama penolakan, yang kedua penyebab luka batin kurang kasih sayang. Kenapa? Contohnya orang tuanya meninggal waktu dia masih kecil. Bapaknya meninggal, nggak dapat kasih sayang bapak. Dia nggak dapat figur bapak dia. Dia kurang kasih sayang. Orang ini mudah luka batin, mudah, ya kan? Atau orang tua sibuk pelayanan, orang tua sibuk pekerjaan. Kadang anak terbengkalai, sekolah terbengkalai. Waktu dia mau ngomong, bentar lah. Kok nggak tengok bapak lagi ngomong sama orang? Dia merasa terabaikan, lama-lama dia luka batin. Ada tahu cerita itu ya? Seorang anak pendeta, dia lihat, ada seorang anak hamba Tuhan, anak pendeta ini kan, dia lihat, dia kalau bapaknya khotbah di gereja luar biasa. Begitu menggebu-gebu berapi-api, sampai rumah anaknya mau ngomong agak tidak mau. Sibuk, sebentar, papa mau pelayanan. Lalu anak ini diam-diam dia nabung, ya kan? Dia nabung, anak ini lama-lama diam-diam. Lalu kemudian setelah dia rasa tabungannya cukup, dia datang sama bapaknya, Pak, cukupnya ini Pak. Cukup apa? Enggak, aku mau waktu bapak setengah jam, cukupnya ini. Wah itu tamparan keras kan. Tapi syukurnya ini cuman anekdot. Syukurnya ini cuman tapi nggak tahu kalau sungguhan ya, ada nggak yang begitu ngalami? Nggak ada ya? Amin? Amin, nggak ada. Nggak ada, semoga nggak ada. Semoga. Tapi kalau sempat itu terjadi Bapak Ibu Saudara, aduh, anak ini terabaikan ya. Kemudian orang tua sering berkelahi di depan anak-anak. Ini anak bisa luka batin. Kalau waktu masa kecilnya dia sering lihat orang tuanya berkelahi, pukul-pukulan lagi. Ya kan? Yang satu bawa apa? Bawa penggorengan, ya kan? Yang satu bawa sapu. Ting, ting, ya, pukul-pukulan. Anak bisa sakit hati, luka batin. Ayah atau ibu tidak bertanggung jawab. Waktu masih kecil, ayahnya meninggalkan ibunya dan anak ini pergi dengan wanita lain. Atau sebaliknya, ibunya pergi entah kemana dengan wanita lain. Saya ada teman seperti ini. Dan kadang-kadang dia masih tulis status di Facebook sekarang ini. Mak, di mananya kau mak? Kangen kali aku samamu. Rindu kali aku samamu. Terakhir dia jumpa sama mamanya waktu dia usia 4 tahun. Dan orang ini, teman ini sering menangis. Selalu sedih, selalu rasa jadi korban. Ada luka batin. Ada luka batin yang dia rasakan. Sampai sekarang, dia sudah selesai sekolah teologi ya. Sudah melayani di perintisan. Bisa dibilang sudah gembala sidang dia di perintisan itu. Tapi dia masih mengalami hal seperti itu. Mengapa? Karena dia masih rindu mamanya. Dia rindu mamanya. Mamanya waktu dia usia 4 tahun, mamanya meninggalkan dia. Nggak tahu kemana. Dengar-dengar sudah menikah lagi, tapi nggak tahu di mana. Nggak pernah ketemu. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi penolakan, yang pertama penolakan, yang kedua itu kurang kasih sayang, yang ketiga trauma masa lalu. Ini yang menyebabkan luka batin. Trauma bisa dipakai oleh iblis untuk terus melukai dan merusak batin atau jiwa seseorang. Trauma apa? Trauma kekerasan, trauma kerusuhan, trauma pelecehan seksual. Bapak Ibu Saudara tahun 98 kan banyak orang yang trauma ya.
terutama orang Chinese, banyak yang trauma. Karena kerusuhan, karena dilecehkan. Banyak sekali yang trauma. Dan itu menyebabkan luka batin. Luka batin yang berkepanjangan. Sehingga hidup kita tidak efektif. Kalau orang luka batin, faktanya orang luka batin. Kalau sudah luka batin dia, pelayanan pun gak maksimal Bapak Ibu Saudara. Mau bertumbuh rohani nggak bisa bertumbuh, mentok dia. Kalau udah sampai sini aja, nggak bisa jebol ke atas, terus bertumbuh, nggak bisa, mentok dia. Kalau orang luka batin itu begitu. Tidak bisa dia bertumbuh terus. Maka kadang-kadang mau berbuah nggak bisa berbuah, kenapa? Pertumbuhannya kurang. Rohaninya pertumbuhannya kurang. Karena apa? Ada luka batin. Itu menghambat orang bertumbuh. Menghambat orang untuk dipakai oleh Tuhan. Menghambat ke surga? Enggak menghambat ke surga. Ke surga terima Yesus kita dapat surga. Tapi luka batin menghambat saudara bertumbuh dalam iman. Menghambat saudara melayani Tuhan. Nah, orang-orang yang mengalami itu, penolakan, kurang kasih sayang, masa kecilnya, kemudian yang ketiga, trauma. Orang seperti ini akhirnya akan merasa Tuhan itu jauh. Tuhan gak peduli dengan dia. Tuhan gak taunya Tuhan kalau aku sakit seperti ini. Dia pikir dia bisa sembunyikan sesuatu dari Tuhan kayak Adam. Ingat cerita Adam ya. Waktu habis makan buah itu, wah langsung dia sadar dan waktu dia dengar suara Tuhan mau datang, dia sembunyi. Adam Hawa sembunyi, seolah-olah dia bisa sembunyi dari Tuhan. Padahal nggak bisa. Tapi banyak orang sekarang juga begitu. Mau sembunyi, seolah-olah bisa sembunyi dari Tuhan. Padahal nggak bisa. Rasanya Allah begitu jauh. Allah nggak peduli kepada kesakitanku. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita terus ada di dalam luka batin. Jangan biarkan itu menghambat langkah-langkah kita untuk mengikut Tuhan. Seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal dalam perjanjian lama, Daud ditolak oleh keluarganya. 1 Samuel 16, Mazmur itu ceritanya dalam 1 Samuel 16, 7-13. Tapi Mazmur 27 ayat 10 kita baca. Mazmur 27 ayat 10, dapat ya? Lihat ya. Kita baca, 1, 2, 3. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau saudara membaca ayat ini, ada perasaan sesuatu enggak? Atau biasa saja? Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Rasanya datar atau rasanya dalam? Ada rasa gimana? Biasa aja ya? Biasa aja ya? Atau dalam? Dalam. Tapi Daud sangat dalam, betul. Daud sangat dalam. Daud ngalami ini. Ini ditulis bukan sekedar ditulis. Ini dialami Daud. Memang dia ditinggalkan bapak ibunya. Memang dia tidak dianggap oleh bapak ibunya. Waktu Samuel mau datang ke rumahnya, mau diurapi, mana anakmu, mana anakmu? Ini semua anakku. Daud di mana? Daud dia ada di ladang, dia ada di di padang kan. Ini semua anakmu, iya katanya. Berarti kan nggak dianggap. Maka Daud berkata, walaupun bapakku, ibuku meninggalkan aku, memang dia rasakan bapak ibunya meninggalkan dia. Tetapi Tuhan menyambut aku katanya. Tuhan menyambut dia. Saya nggak tahu kita gimana, tapi saya ngalamin gitu. Saya ngalamin gitu. Bapak Ibu Saudara ketika saya lahir, ini cerita keluarga ya, cerita orang tua sendiri ya. Ketika saya lahir kira-kira usia 3 tahun, itu saya diminta oleh kakek saya. Kakek saya ini masih masih muslim pada waktu itu. Sekarang udah meninggal. Jadi bapak saya dan ibu saya udah orang percaya. Bapak saya sebelum menikah dia udah percaya kepada Tuhan. Ibu saya memang orang Kristen, lalu mereka menikah. Karena menikah bapak saya diusir dari rumah. Ketika bapak saya diusir dari rumah otomatis ya udah dia pergi kan gitu. Lalu lahirlah saya, lalu kami dibawa pergi dan usia sekitar 3 tahun saya diminta oleh kakek. Bapak nggak punya kuasa katanya untuk menolak supaya saya tidak dikasih. Saya dikasih. Lah saya bertumbuh kan secara Muslim, secara Islam saya bertumbuh sampai saya akhirnya remaja, pemuda. Dan setiap kali bapak saya berkunjung, saya nggak rasa itu bapak saya. Yang saya rasa bapak saya adalah kakek saya itu. Yang saya rasa ibu saya adalah nenek saya itu. Dan tante saya harusnya saya panggil tante, saya panggil kakak, saya panggil mbak. Kenapa? Saya merasa mereka orang tua saya.
Nah, ketika saya sudah mulai agak ada perasaan ngerti, sudah mulai remaja, saya benci kali sama bapak saya. Kenapa saya benci? Saya merasa dijerumuskan. Lah mereka orang Kristen. Karena apa? Karena begitu. Karena saya mulai diajak-ajak untuk masuk Kristen pada waktu saya SMP. Di sekolah saya pindah ke rumah orang tua saya kembali dan didaftarkan sebagai orang Kristen, saya nggak mau. Kalau memang benar ini, yang Kristen ini benar, berarti kalian menjerumuskan saya dong. Saya dijerumuskan di sini sebagai orang Islam. Jadi saya benci sama bapak saya. Saya benci sama mama saya pada waktu itu. Saya merasa mereka menjerumuskan saya. Kok mereka membiarkan saya seperti ini? Padahal mereka ini orang katanya sudah Kristen. Jadi saya benci, itu sakit hati saya. Saya sakit hati betul. Sampai walaupun saya akhirnya tinggal dengan mereka, saya tinggal seumur hidup saya 4 tahun tinggal dengan orang tua. Selebihnya tinggal dengan yang lain-lain ya. Itu bikin saya nggak enak. Lalu saya pindah ke kota yang lain. Justru di situ saya mulai mencari kebenaran. Saya mulai tanya, waktu saya usia 18 tahun saya mulai tanya, Tuhan, siapa engkau dan siapa saya? Ya Allah pada waktu itu ya. Siapa engkau, siapa saya? Setahun kemudian baru dijawab. Dan setelah itu masih belum mengerti juga. Makin marah saya kepada bapak saya. Saya udah percaya loh. Saya terima Yesus. Ada yang menginjili saya kasih Alkitab dan saya langsung diajak percaya dibaptis. Kemudian melayani. Di gereja Bethel juga Bapak Saudara. Bethel Diaspora. Itu yang mengembalakan pendeta Muhammad Sudidarma. Yang ada di Malang. Beliau yang baptis saya. Tapi saya makin sakit hati melihat kenyataan bahwa yang benar itu kekristenan, yang benar itu iman kepada Kristus, dan bapak ibu saya sudah ada di situ. Kok kenapa dulu saya dikasih kepada kakek nenek saya? Saya memangnya dibuang. Saya sakit hati. Setahun kemudian saya merasa ada panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya pergi ke sekolah teologi. Mama saya nggak setuju. Kenapa? Saya waktu itu kan perawat. Mama saya sengaja saya jadikan perawat supaya saya bisa segera membantu adik-adik saya. Karena orang tua saya miskin. Supaya adik saya bisa sekolah. Saya dapat gaji, adik saya bisa sekolah. Tapi saya pergi ke sekolah teologi. Udah kerja 2 tahun lalu saya pergi ke sekolah teologi. Makin gak suka saya. Udah gak mau ngasih duit, gak setuju pula. Nah kira-kira begitu. Barulah saya dipulihkan. Tingkat 4 saya di STT. Ada mata kuliah konseling. Dosen konseling lihat saya memang perlu dikonseling. Ada sesuatu, ada luka batin. Saya ditawari, selain pelajaran konseling yang biasa di kampus, saya ditawari untuk ke klinik dia, klinik konselingnya. Saya datang, dikonselingi. Barulah di situ saya sadar, saya ada kepahitan. Itu pertama sekali saya dibebaskan dari kepahitan itu. Ada kepahitan lain, ada kepahitan yang lain. Dan itu ongoing proses, terus menerus. Enggak sekali itu. Lagi, karena ada akarnya lagi, ada akarnya. Saya ngalami Bapak Ibu, yang Daud alami. Perasaan Daud ini saya alami. Saya nggak tahu siapa yang ngalami begini. Apakah ada yang merasa orang tuanya menolak. Waktu kecil aku dipukuli sama bapakku. Enggak bapakku yang dia mungkin itu. Nah. Bahkan Yesus sendiri. Nah, tadi Daud, sekarang Yesus. Yesus sebelum dilahirkan ditolak. Siapa yang nolak? Ya orang-orang sekitarnya kan. Karena dianggap Maria ini hamil di luar nikah. Yesus ditolak. Mamanya ditolak. Ketika dia baru lahir, dia ditolak juga. Bahkan dia diancam akan dibunuh oleh Raja Herodes. Ini anak-anak masih bayi, ditolak, mau dibunuh. Dan ketika dia mulai dewasa, dia mulai malah masuk dalam pelayanan. Dia ditolak lagi. Siapa yang nolak? Orang Yahudi nolak dia. Siapa lagi nolak dia? Murid dia pun orang yang paling dekat dengan dia nolak dia. Jadi Yesus mengalami penolakan. Tapi Yesus tidak mengalami luka batin. Dia mengalami penolakan, dia mengalami luka batin. Kenapa? Karena dia sumber kuasa itu. Nah kita, kalau kita mengalami kuasa, kita mengalami luka batin, kita harus datang pada siapa? Mari kita datang pada Yesus. Saya mendorong saudara renungkan, apakah masih ada mungkin perasaan-perasaan tidak enak, seperti ciri-ciri yang tadi. Apakah ada ciri-ciri yang tadi yang saudara alami? Kalau ada yang saudara alami, mari perhatikan ke depan sekali lagi. Sebab ada tahap-tahap kesembuhan, kita bisa sembuh.
Amin. Kita bisa sembuh. Yang pertama, sadari bahwa Allah menciptakan engkau istimewa. Mazmur 139 mengatakan, wah begitu dahsyat kejadian kita. Begitu dahsyat dan ajaib kejadian kita. Allah yang membentuk buah pinggang kita. Allah yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Begitu dahsyatnya. Sejak masih baru terjadi pembuahan, kita itu sudah punya gen pemenang. Dari 1.000 atau 2.000, 1.000.000, 2.000.000 sperma. Yang bisa membuahi berapa sperma? 1. Jadi kan, itu siapa? Saya. Saudara, itu yang jadi. Gen pemenang sudah ada. Apalagi kita sekarang percaya kepada Kristus. Kristus berkata, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror. Bukan winner loh. More than conqueror, lebih daripada para penakluk itu. Lebih. Jadi sejak masa kecil, sejak dalam kandungan kita sudah diciptakan istimewa. Sadari ini. Syukuri ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya rupanya punya gen itu. Saya punya gen pemenang. Saya punya gen lebih daripada pemenang. Gak boleh saya ada luka batin yang menghambat saya bertumbuh dalam Tuhan. Artinya sejak awal Allah peduli dengan kehidupan kita. Sejak awal Allah peduli dalam kehidupan kita. Dia sudah memberi kuasa kepada kita. Lalu yang kedua, bukalah hatimu dan berdoalah. Supaya Roh Kudus menunjukkan akar kesakitanmu di masa lalu. Karena sekarang kesakitan banyak. Kalau orang sudah luka batin itu biasanya gampang marah, gampang sakit hati. Kita harus cari akarnya. Ditarik garis, mana akarnya? Oh, waktu aku usia 16 tahun. Oh, kita doakan. Rupanya kok masih luka. Cari akar lagi. Oh, rupanya waktu usia 13 tahun kejadian. Oh, rupanya waktu masih 5 tahun. Oh, rupanya waktu dalam kandungan pun ternyata aku ditolak. Itu akarnya. Cari akarnya. Minta Roh Kudus bekerja. Minta Roh Kudus menunjukkan di mana akarnya. Sehingga kita cabut akar itu. Amin. Kalau kita cabut akar itu, ya sudah. Karena cabut akar pohonnya tumbang. Ya kan? Kalau cuma dipotong di atas, akarnya masih ada, dia tumbuh lagi luka batinnya. Harus cabut akarnya. Amin. Yang ketiga, bawalah kalau sudah ketemu akarnya, sudah ketemu akar kesakitan kita, bawalah itu kepada Yesus dan mintalah dia menyembuhkan. Katakan itu. Katakan, saya tadi tahu akarnya apa? Akarnya rupanya ketika saya waktu 4 tahun dikasih ke kakek saya. Itu akarnya. Waktu usia saya 4 tahun. 3 tahun. Waktu usia 3 tahun itu akar. Dan nanti ada juga saya kecanduan Bapak Ibu Saudara. Saya kecanduan yang lain juga. Itu bukti saya luka batin. Dan akarnya juga umur-umur segitu. Saya waktu itu kecanduan pornografi Bapak Ibu Saudara. Saya kecanduan pornografi gampang sekali. Mohon maaf, gampang onani. Cepat kali kalau mau onani. Lalu saya mulai dilayani, dikonselingi pribadi. Dan akhirnya, oh kapan kau pertama kali lakukan ini? Oh iya, ada kawan saya ngajak. Waktu itu saya SD usia 7 tahun. Diajak oleh kawan saya. Wah, rasanya udah plong karena akarnya sudah dicabut. Rupanya enggak, masih saya lakukan juga. Di mana akarnya? Dikorek lagi. Rupanya ketika saya usia sekitar 4 tahun, saya dilecehkan. Ada kakak-kakak yang melecehkan saya. Ketahuan. Dari mana ketahuannya? Apakah ada intelijen yang menanyanya? Enggak. Roh Kudus mengingatkan. Kejadian itu enggak akan lupa. Tapi kejadian itu kan kita sembunyikan. Terpendam, sembunyi di alam bawah sadar. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta, kita tanya kepada Tuhan, akarnya di mana yang sebenarnya Tuhan, ditunjukkan. Maka tanya akarnya pada Tuhan, kalau sudah ketemu, bawa itu kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin. Mau sembuh? Amin. Sudah sembuh? Yang berikutnya, kalau itu berhubungan dengan orang lain seperti tadi, seperti saya alami, ampunilah orang yang melukai. Saudara, doakan dan berkati mereka. Bapak Ibu Saudara, selama 4 tahun waktu saya sekolah teologi, itu bapak saya tidak pernah ngirim apa-apa, duit nggak pernah ngirim. Memang ada yang mensponsori, ada orang tua angkat saya di sini yang mensponsori saya. Nggak pernah ngirim Bapak Ibu Saudara. Kemudian pada minggu-minggu itu saya dipulihkan. Hubungan dipulihkan, akar pahit saya diangkat. Saya dikonselingi kan.
akar pahit saya diangkat. Nggak berapa lama kemudian saya terima surat dari bapak saya. Loh dia nggak pernah kirim apa-apa, dan dia nggak tahu kan saya dipulihkan atau enggak. Dia kan nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Tapi saya terima surat dari bapak saya. Oh mama saya yang tulis. Terima surat dari mama saya. Dan dalam surat itu ada apa? Ada duit. Saya lupa berapa, tapi sedikit. Nggak banyak. Sedikit orang ditaruh di amplop, nggak mungkin banyak. Tapi maksudnya adalah ini loh pulih. Ini loh pulih kan. Saya pulih, di sana juga ngirim. Terbuka jalan. Terbuka jalan. Mulai ada hubungan kembali. Saya nggak pernah, istri saya waktu masih jadi pacar saya, itu yang pegang laptop. Waktu masih jadi pacar saya, dia bingung. Kamu nggak pernah telepon bapakmu? Enggak, ngapain? Nggak rindu? Enggak. Nggak kirim surat? Enggak, ngapain kirim surat? Macam orang jatuh cinta. Bingung dia, karena apa? Dalam keluarganya dia nggak pernah kayak saya ini. Bentar-bentar telepon bapaknya, bentar-bentar telepon mamanya, bentar-bentar telepon abangnya. Mereka hubungannya baik sama keluarga. Saya enggak. Saya enggak pernah. Enggak ada keinginan pun, enggak ada minat. Maka dia heran. Tapi ketika dipulihkan, ini bukan saya memulai, tapi saya terima surat. Sana dibuka jalan juga. Saya enggak tahu apa yang terjadi di sana. Saya enggak pernah tanya bapak saya. Mungkin di sana juga dipulihkan jangan-jangan. Dia kirim surat, ada duitnya walaupun sedikit. Jadi ampuni ya. Kalau ada luka batin, ada orang menyakiti kita, kalau sekarang Tuhan ingatkan, saya nggak tahu. Kalau ada Tuhan ingatkan sekarang, ampuni orang yang melukai dan berkati dia. Berkati dia. Amin? Amin? Tahap kesembuhan terakhir, bersyukurlah kepada Allah yang menyembuhkanmu. Bersyukur ketika Allah menyembuhkan engkau. Amin? Ucapkan syukur, karena kalau sembuh enak. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, kapan persisnya saya berubah. Dulu kalau ketemu dua orang gini, kayak saya cerita tadi ya, saya nangis, saya masuk kamar. Sekarang nggak pernah. Tapi saya nggak tahu kapan itu terjadi. Kapan terakhirnya terjadi. Kapan titik baliknya saya nggak tahu. Dan saya nggak pengen tahu. Kenapa? Yang penting saya sudah berubah. Yang penting saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Mau orang itu duduk dua-dua ngomong, mau nengok-nengok saya, mau WA-WA saya. Ada yang pernah ngancam saya waktu kami pelayanan di Aceh. Karena ada kerusuhan di lapangan kita, ada kerusuhan di proyek kita pada waktu itu, lalu ada yang ngancam. Dia nggak ngancam langsung ke saya, dia ngancam, si Anu itu apa udah siap mati dia. Si Anu itu kalau kayak gini-gini dia bisa dihajar, dibunuh lama. Si Anu itu begini-begini. Saya tahu dia sedang ngancam. Ini teman kita sendiri sebenarnya, masih golongan teman. Lalu saya bilang, Pak, saya di sini sudah siap mati. Makanya saya datang ke sini. Bapak sendiri kayak mana? Habis itu dia nggak pernah lagi ngancam saya. Dulu saya kan kalau ada orang ngomong gitu, apalagi kok diancam gitu, saya takut. Saya minggir. Orang diomongin orang di luar sana belum tentu ngomongin saya nangis kok. Sekarang enggak, saya berubah. Berubah Bapak Ibu Saudara. Ya. Mau berubah? Amin. Amin. Ada yang Tuhan ingatkan sesuatu? Saya perlu memulihkan yang ini. Ada Tuhan ingatkan sesuatu? Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit diri sama-sama. Sekarang yang tadi nggak jadi berdua-dua, tadi kan di kursi, sekarang berdua-dua. Coba ambil pasangan, laki-laki dengan laki-laki kecuali suami istri. Silakan ambil dua-dua pasangannya, kawan. Ya, sudah ya, kanan kiri ya. Yang lain silakan. Langsung pilih pasangannya. Langsung pilih pasangannya. Saya nggak lihat ada yang berpasangan, ada yang belum ini. Ayo. Sudah dapat pasangannya? Sudah? Sudah Pak Pendeta ya. Sudah, yang lain yang belakang sudah dapat pasangannya? Sekarang boleh dimainkan lagunya pelan-pelan ya. Ingatlah peristiwa apa yang paling melukaimu. Dua-dua ya, ingat peristiwa apa yang paling melukai. Jadi silahkan, yang sebelah kiri cerita dulu ke sebelah kanan, singkat. Sebelah kanan cerita ke sebelah kiri, singkat. Dan nanti akan berdoa bersama-sama. Coba, ingatlah peristiwa apa yang paling melukai saudara. Sampaikan apa yang kamu rasakan dalam peristiwa itu. Silahkan. Kalau ada yang diingatkan. Kalau ada yang diingatkan Tuhan. Kalau mau sembuh kita terus terang ya. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Makanya cari sahabatnya. Jangan orang gak kenal sama sekali.
Apa yang terjadi di sini, cerita yang ada di sini konfidensial ya. Jangan umbar cerita di luar ya, oke? Silahkan, boleh mulai cerita. Silahkan cerita apa yang paling sakit. Kalau sekarang ini sedang mengalami sakit, itu ceritakan aja. Ceritakan. Sudah? Kalau sudah, sesudah itu mulailah berdoa satu sama lain. Berdoa satu sama lain untuk kesembuhan. Ya kalau sudah mulai sambil kita nyanyikan lagu kita.